wanita setelah menikah itu kan katanya akun Facebooknya jadi online shop ya. Itu yang kemudian saya berpikir kenapa di tempat lain itu hanya paling sebatas 1 tahun punya website. Nah karena merasa tidak mendapatkan benefit, merasa tidak mendapatkan impact dari mempunyai website itu, akhirnya halo semuanya, perkenalkan saya Solodin dari tim Ratakan. Oke, di sesi kali ini ngobrol santai berfaedah ya. Nah, di sini kita sudah kehadiran tamu yaitu seorang seller dari Ratakan ya, dan beliau adalah Mas Surya Erlangga. Oke, selamat datang Mas Surya Erlangga. Selamat datang. Selamat malam ya. Selamat malam. Oke. Nah, Mas Surya ini adalah seorang seller di Ratakan ya, dan pernah ngafiliate juga. Untuk ngafiliate belum sih. Belum, oke. Karena tak lihat di channelnya ada ini, apa namanya, tutorial afiliasi itu. Ya, paling tidak untuk mengkader orang-orang yang pengen menghasilkan penghasilan sampingan dari produk digital. Artinya kan untuk affiliate marketing sendiri kita nggak perlu modal banyak ya, selama orang punya koneksi internet gitu kan, tinggal ngakses ke dashboard Ratakan, ngambil link, kemudian ketika terjadi penjualan kan otomatis dia akan dapat komisi. Artinya tidak harus misalkan repot dengan modal-modal lain gitu loh. Gitu. Oke, siap. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, nah kebetulan nanti kita mau bahas tentang produk yang akan rilis juga punya Mas Surya Erlangga, yaitu Extreme Online Shop ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk situ, nah saya pengen tanya nih biar Ratakan semua pada tahu Mas Surya ini siapa sih sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya full time internet marketer itu dari tahun 2012. Jadi berawal dari jasa pembuatan website, terus akhirnya mau tidak mau belajar ya, karena di industri teknologi ini perkembangannya cukup pesat. Pada akhirnya harus belajar, kemudian pengembangan ke layanan-layanan lain. Sampai ke di masa sekarang ini orang-orang banyak menggunakan promosi berbayar ya, iklan berbayar. Ya akhirnya mau tidak mau menjadi one stop service dong untuk kebutuhan digital marketing. Berarti udah 8 tahun ya berkecimpung di digital marketing ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Udah lama, cukup lama. Oke, kita langsung aja ke bahasan Extreme Online Shop. Nah, ini sebenarnya apa sih, Mas? Jadi sebenarnya Extreme Online Shop ini adalah sebuah panduan lengkap di mana bagaimana caranya kita memiliki online shop yang bisa mendominasi pencarian di Google. Kemudian nanti juga di tutorial tersebut ada tutorial tentang iklan remarketing. Artinya nanti ketika orang mencari di Google, dia akan selalu melihat online shop kita, domain-domain online shop kita, dan juga kemudian nanti masih dikepung lagi dengan iklan remarketing. Remarketing itu kayak kalau di Facebook itu pixel itu bukan? Betul, nantinya penggunaan pixel sama conversion tracking dari Google itu akan sangat berpengaruh dalam setting iklan remarketing itu. Selain itu nantinya juga lebih ke pengaturan aset digital. Jadi selain punya online shop, punya website untuk katalog produknya, nanti aset digital lain seperti Google My Business, Facebook Page sama Instagram itu juga akan di-include di materi tersebut. Oke. Berarti mungkin yang bikin unik ini adalah gimana mengoptimalkan online shop itu menggunakan tool-tool yang ada di Google gitu ya. Betul. Ada nggak sih yang bikin produk ini lebih unik daripada yang lainnya? Kan banyak banget tuh tutorial online shop itu bertebaran di mana-mana itu. Jadi kalau saya lihat selama ini di Ratakan itu kan hanya sebatas pada pembuatan websitenya ya, pembuatan online shopnya sendiri, baik itu menggunakan CMS WordPress maupun menggunakan platform lainnya, gitu. Jadi hanya sebatas ke bagaimana cara membuat, itu. Nah, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana kemudian mengintegrasikan itu semua, yang akhirnya kalau orang hanya bikin gitu ya,
sama seperti saya dulu di awal-awal industri pembuatan website, itu klien-klien di tempat lain itu hanya paling sebatas 1 tahun punya website. Nah, karena merasa tidak mendapatkan benefit, merasa tidak mendapatkan impact dari mempunyai website itu, akhirnya hanya setahun sudah. Karena nggak ngerasa berefek apa-apa dengan usahanya. Betul. Akhirnya nggak diperpanjang hosting dan domainnya. Iya. Dan itu juga terjadi di brand-brand besar di Kota Solo yang saya lihat gitu. Itu berarti website istilahnya masih perlu untuk diintegrasikan. Betul. Masih perlu diintegrasikan. Terus kemudian apalagi kalau kita mikir masalah website itu kan ibaratnya sebuah toko kan. Yeah. Sebuah toko. Nah, kita perlu brosur untuk memarketingkan toko tersebut. Kita perlu yang namanya mungkin katalog. Kita perlu mungkin yang namanya istilahnya kupon yang untuk disebar. Nah, itu kan perlu integrasi ke sistem lain. Yeah. Termasuk mungkin payment ya kali ya. Ya, payment. Nah, di Extreme Online Shop ini memungkinkan teman-teman untuk mengelola ribuan order yang masuk tanpa harus repot cek mutasi, dan juga kemudian ada banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Contoh, selain bisa cek mutasi secara langsung, nantinya biasanya kalau kita sudah punya customer service yang banyak, kemudian kita juga pengen kasih semacam insentif ya, semacam insentif untuk customer service, biasanya kan kita harus rekap manual ya, harus rekap manual. Oh, kita omset sebulan sekian, nanti kamu dapat sekian persen, misalkan seperti itu. Nah, sampai segitunya. Itu kan otomatis nanti dari customer service, kalau memang kita nggak transparan ya dengan laporan penjualan, mereka akan berpikir bahwa oh kok saya dapatnya dikit sih gitu. Nah, di Extreme Online Shop ini memungkinkan pembagian secara langsung. Jadi misalkan dari harga produk, si customer service ini kita kasih 5% misalkan. Nah, itu bisa langsung tersplit otomatis setelah penjualan terjadi. Jadi nggak repot dong pembukuannya. Nggak repot. Jadi sebenarnya kalau misalkan channel penjualannya langsung semua transaksi dimasukkan ke online shop tersebut, sudah nggak perlu repot rekap manual. Kan biasanya gini nih, kalau kita bikin usaha kayak online shop, terus kemudian kita nyari ibaratnya mungkin reseller atau mungkin CS atau karyawan, kan kita biasa ngumpulin duitnya dulu. Betul. Baru kita bagi, oh ini berapa, kemudian kita transfer manual gitu ya kan. Yeah. Nah, itu kan mungkin salah satu salah satu faktor yang menguras tenaga dan waktu. Betul. Dan juga pikiran, apalagi bagian mungkin akunting atau finance-nya gitu ya kan. Kenapa kok milih niche atau topik online shop sih? Jadi karena kalau saya sendiri melihat online shop itu lebih banyak digandrungi ya, karena ada meme yang berserakan di dunia maya bahwa kalau orang setelah menikah, ibu-ibu wanita setelah menikah itu kan katanya akun Facebooknya jadi online shop. Ya. Itu yang kemudian saya berpikir, kenapa para ibu-ibu ini tidak difasilitasi dengan sebuah panduan yang lebih lengkap gitu loh. Jadi kan gini, kalau kita jualan lewat media sosial, lewat akun profil pribadi, kita akan sangat berpeluang mengganggu list friend yang ada di akun kita gitu loh. Jadi ketika kita ngupdate barang dagangan terus menerus, orang akan risih gitu loh. Ini orang apa nggak bisa membagikan sesuatu yang lebih bernilai gitu ya mungkin. Padahal ya memang itu salah satu fitur yang bisa digunakan. Tapi ya namanya orang di Facebook sendiri adalah terhubung di Facebook ya. Otomatis kita juga tidak boleh kemudian mengganggu kenyamanan orang lain gitu loh. Itu padahal di medsos ya, di dunia maya ya. Betul. Kalau di dunia nyata nih kan sejak COVID-19 ini kan sering banget tak lihat
banyak orang jualan dadakan. Betul. Yang kadang-kadang nggak tahu ilmunya gitu. Barangkali mungkin habis di PHK atau apa gitu kan. Banyak yang jualan, ada yang jualannya nggak tahu tempat gitu. Tempat-tempat yang nggak rame atau mungkin nggak strategis atau mungkin nggak sesuai dengan marketnya jualan di situ. Kemudian ada lagi yang mungkin kemarin tuh aku pernah ketemu beberapa kali itu orang jualan tapi antaranya dia itu antara jualan sama enggak itu enggak kelihatan karena dagangannya sendiri disimpan di keranjang sepeda, terus dia deketin satu-satu nawarin mau ini enggak gitu jual. Nah kan enggak semua orang pinter jualan kan ya. Betul. Itu. Nah, sama juga di media sosial di dunia maya pun juga banyak yang enggak ngerti jualan, akhirnya jualan langsung di akun media sosial mereka yang mana mungkin itu berpotensi untuk mengganggu sosial circle-nya dia gitu. Dan mungkin malah menjadi tidak efektif jualannya. Nggak efektif, terus mungkin juga nggak menguntungkan seperti itu. Betul. Oke, ngomong-ngomong masalah integrasi tadi Mas. Nah tadi sudah cerita terutama masalah payment ya. Masalah payment di mana bisa membuat manajemen keuangannya menjadi lebih baik. Nah ngomong-ngomong ini boleh kasih nggak bocoran sedikit ini BTW integrasinya kemana ini? Ini untuk Extreme Online Shop sendiri ini menggunakan Ratapay ya. Jadi Ratapay ini selain juga payment gateway juga bisa berfungsi untuk splitter, artinya membagi secara otomatis transaksi yang terjadi. Jadi selain sebenarnya kalau misalkan mungkin bagi teman-teman masih sangat awam ya, selama ini payment gateway itu hanya berkisar di Mitrans, Doku dan sejenisnya gitu ya. Nah di Ratapay ini sebenarnya kalau misalkan tahu fitur-fiturnya ini bukan hanya untuk online shop saja, bahkan untuk affiliate marketing pun bisa selama paham dengan cara kerjanya seperti itu. Kalau Ratapay jelas ya dia ada fitur split payment, artinya ketika dibayarkan dia otomatis nyeplit ke entitas-entitas yang sudah kita tentukan di Paylink gitu. Nah ini mungkin Ratakaners yang belum tahu, nah Ratapay ini teman-teman bisa gunakan untuk banyak hal sebenarnya. Jadi nggak cuman sekedar terima bayaran diratakan aja gitu kan. Nah kalau diratakan kan kalau kita mau masukin rekening kan nggak diratakan lagi, masukinnya di Ratapay dan tiap kita yang punya akun diratakan pasti punya akun di Ratapay seperti itu. Nah di Ratapay ini juga bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya teman-teman bisa bikin Paylink, misal teman-teman punya produk atau online shop. Kemudian teman-teman bisa bikin Paylink di situ untuk calon customer yang mau beli produk teman-teman semua. Kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah nanti untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi ratapay.co.id. Nah Mas, keunggulan lainnya lagi tentang Extreme Online Shop ini dibanding kalau kita pakai metode lain. Nah, jadi selain yang sudah saya jelaskan tadi ya, jadi selama ini orang berasumsi bahwa kalau bikin online shop, kalau punya online shop itu harus punya rekening banyak. Jadi akhirnya harus bikin di bank-bank besar yang memang sering digunakan untuk transaksi. Nah, dengan integrasi ke Ratapay ini, para pemilik online shop cuman butuh satu rekening aja untuk mencairkan dana tersebut dari Ratapay. Ratapay sendiri sudah menyediakan berbagai metode pembayaran yang bisa dilakukan dengan online shop tersebut. Jadi tinggal kita integrasi ke online shopnya, dan nanti begitu mereka check out, kemudian siap untuk melakukan pembayaran, banyak sekali bank yang bisa mereka transfer gitu. Oke, siap. Ini tak pikir-pikir ya belum ada juga yang model seperti ini gitu kan. Nah terakhir, Extreme Online Shop ini cocok buat siapa aja sih? Siapa yang membutuhkan seperti ini? Sebenarnya bagi pemilik brand ini sangat cocok ya. Sangat cocok karena
nantinya otomatis juga bisa membangun tim resellernya, Oke. membangun tim agennya, distributor, tinggal bagaimana marketing plan-nya itu mau dibuat. Kemudian untuk teman-teman yang pengen terjun ke online shop, ini juga bisa dipertimbangkan karena benar-benar lengkap. Artinya nanti kita sediakan semua panduannya. Nanti terlepas dari nanti channel marketing yang mereka lebih prefer, mereka akan bisa fokus di situ. Ini kan belum rilis nih. Ada FR enggak? Untuk FR nanti silahkan di deskripsi ya. Nanti akan disertakan. Siap. Tak taruh di deskripsi. Ya, nanti karena sistemnya random, jadi silahkan cepet-cepetan ya. Oke, cepet-cepetan. Cepat-cepat dia dapat. Ya, Gitu. betul. Oke Mas Surya, terima kasih atas waktunya. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi seputaran seputaran bisnis nanti ya, biar kita bisa menginspirasi Ratakaners, member Ratakan dan lain sebagainya. Siap.